Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara atau tips untuk mendapatkan nilai IPK tinggi hingga menjadi wisuda terbaik di kampus. Nah, video ini cocok bagi mahasiswa yang maba atau mahasiswa baru dan juga cocok bagi mahasiswa yang semester 2 ke atas untuk memperbaiki nilai yang rendah sebelumnya atau ingin mempertahankan nilai yang sudah tinggi supaya tidak turun seperti itu. Nah, di sini ada 6 tips atau cara supaya nilai kalian menjadi nilai IPK tertinggi di kampus. Namun di sini saya akan membagikan beberapa episode karena dalam 6 cara ini tidak mungkin dijadikan satu episode karena terlalu panjang penjelasannya, supaya kalian tidak bosan dalam mendengarkan penjelasan saya. Nah, cara yang pertama yaitu kita harus memahami atau harus tahu seperti itu topik atau tema dari mata kuliah kita. Misalkan mata kuliah kita mengenai media pembelajaran. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu media pembelajaran. Seperti itu. Penjelasan lebih dalamnya nanti saya akan jelaskan satu persatu. Kemudian yang kedua, kita harus mengerjakan tugas kuliah dari dosen. Biasanya dosen itu memberikan tugas kuliah, makalah, atau artikel. Seperti itu. Intinya tugas apapun yang diberikan dosen, kita harus mengerjakan dengan baik supaya mendapatkan nilai tinggi dari dosen. Kemudian yang ketiga, kan ada UTS, ada UAS. Nah, nilai UTS dan UAS kita itu juga harus mendapatkan nilai tinggi dari dosen supaya nantinya nilai IPK kita terkumpul menjadi nilai yang tinggi, mulai dari nilai tugas, nilai keaktifan di dalam kelas, seperti itu, dan nilai UTS dan juga nilai UAS. Kemudian yang keempat, nantinya ada yang namanya KPM, kuliah pengabdian masyarakat, biasanya itu semester 6. Kemudian juga ada PPL, praktik pengalaman lapangan. Kemudian yang terakhir ada skripsi, seperti itu. Skripsi itu sudah tugas akhir dan juga itu ada nilainya nantinya. Nah, jadi 6 tips itu kita harus lalui dengan benar supaya mendapatkan nilai tinggi dari dosen. Tips yang pertama yaitu kita harus memahami topik dari mata kuliah kita. Sebelum masuk kuliah kan kita sudah ngisi silabus sendiri tuh secara online dari kampus. Hari Senin pelajaran apa, hari Selasa pelajaran apa, seperti itu. Misalkan nih, contoh hari Senin. Pada hari Senin, biasanya itu ada 5 SKS, jadi ada 5 pelajaran. Contohnya nih, ada pelajaran media pembelajaran, ada pelajaran psikologi belajar, ada pelajaran psikologi perkembangan, ada pelajaran ilmu pendidikan Islam, ada pembelajaran ilmu logika. Misalkan nih, 5 SKS. Nah, pada awal pertama kali masuk kampus, biasanya itu kan pada pertemuan pertama itu kan perkenalan. Biasanya dosen perkenalan dan kita juga perkenalan. Namun ada juga dosen yang bukan hanya perkenalan, tetapi langsung menanyakan seperti itu. Misalkan jam pertama pelajaran media pembelajaran. Biasanya dosen itu langsung menanyakan, siapa yang tahu mengenai pengertian media? Apa itu pembelajaran? Apa itu PAI? Nah, sebelum kita masuk ke kampus, kita harus belajar dong dari rumah apa itu media pembelajaran supaya besoknya kita bisa menjawab seperti itu. Ini masih pertemuan pertama ya. Nah, untuk siap-siap supaya takutnya dosen itu menanyakan kepada kita, lalu kita tidak ada yang bisa menjawab seperti itu. Nah, kalau kita sudah belajar dari rumah, karena kan kita sudah mengetahui jadwalnya seperti itu, jadi kita catat seperti itu, cari di Google karena belum punya bukunya, karena yang mau beli buku misalkan masih belum dikasih RPS sama dosen. Jadi awalnya kita mencari di Google apa itu media, apa itu pembelajaran, apa itu PAI, seperti itu. Nah, ya kalau misalkan pada pertemuan pertama hanya mengabsen saja atau perkenalan saja, ya tidak masalah. Tapi pada pertemuan berikutnya itu dosen pasti menanyakan
menanyakan mengenai apa itu media pembelajaran PAI, karena dosen tidak mungkin menjelaskan isi dari media pembelajaran sebelum kalian tahu apa itu media pembelajaran, seperti itu. Nah, itu biasanya ada pada pertemuan pertama atau pertama kali pertemuan. Nah, kemudian biasanya kan dosen kan tanya tuh. Nah, ketika dosen sudah tanya kepada kita, maka kalian kalau sudah tahu, maka kalian bisa mengacungkan tangan dan kalian bisa menjawabnya, seperti itu. Nah, itu sudah mendapatkan nilai plus dari dosen. Nah, dapat kan poinnya kan sudah. Itu hanya pertemuan pertama, masih pertemuan pertama kalinya ini. Nah, kemudian biasanya kan dosen itu kan kalau masih awal-awal masuk, itu biasanya dosen melakukan 3 kali pertemuan atau paling banyak 4 kali pertemuan. Biasanya dosen sendiri yang ngisi atau dosen sendiri yang menjelaskan. Setelah itu pasti mahasiswanya yang sudah dikasih tugas, baik dikasih tugas makalah atau tugas artikel. Nah, selama dosen kalian menjelaskan, itu kan pada pertemuan pertama kan sudah dikasih silabus biasanya. Nah, ini contoh silabusnya seperti ini. Intinya ya seperti ini gitu silabusnya, seperti ini. Ini namanya RPS ya teman-teman, kayak ini. Nah, ini RPS ini sisa saya waktu kuliah S1. Nah, pada pertemuan pertama karena sudah dikasih RPS seperti ini, maka kalian dengan mudah untuk mempelajari topik-topik yang sudah diberikan dosen. Tujuan dosen memberikan RPS ini kan supaya kalian mudah untuk belajar. Minggu depan materi tentang apa, media pembelajaran, seperti itu. Nah, untuk mempermudah kita untuk belajar, maka caranya kita harus membeli bukunya. Karena dengan membeli bukunya kan kita mudah untuk belajar, tidak membuka Google, tidak mencatat, seperti itu kan. Kita beli bukunya. Nah, ini saya punya bukunya mengenai media pembelajaran. Ini juga sisa dari S1-nya. Karena kalau sudah memiliki bukunya, minggu depan berikutnya kita lihat pelajaran apa pada Senin berikutnya. Kan setelah pertemuan pertama itu kan perkenalan. Kemudian pertemuan kedua itu mengenai pengertian, mengenai ciri-ciri dan landasan teoritis media pembelajaran. Nah, di sini kan sudah dikasih. Kemudian dicari bukunya. Nah, kalau misalkan mau beli buku, itu memang tidak semuanya ada di buku. Maksudnya RPS-nya dosen itu tidak semuanya ada di buku. Karena kan dosen itu kan secara acak memilih materinya. Jadi hanya ada 7 topik atau 5 topik yang ada di satu buku, dan setelahnya itu tidak ada di buku lain, seperti itu. Ya, intinya sepenting ada. Ya, kalau kalian punya uang ya beli semua bukunya, jika memang ingin punya, seperti itu. Nah, untuk mempermudah kalian untuk belajar, kan kalau kita sudah punya bukunya, mudah untuk mempelajarinya. Sehingga kalau dosen nantinya menjelaskan, kita sudah belajar di rumah, sehingga kita semakin paham dari penjelasan dosen, maksudnya nyambung gitu. Kalau kita sudah belajar sebelumnya, sehingga apa yang kita tidak mengerti dari dosen kita bisa tanyakan. Kalau dosen menanyakan, kita bisa menjawabnya, seperti itu. Ya, kalau kalian punya uang untuk membeli buku. Kalau misalkan kalian tidak punya uang, tidak masalah. Tetapi sebelum kita masuk kampus, kita usahakan kita sudah belajar dari rumah. Kita catat materi yang akan diajarkan keesokannya, seperti itu. Itu bukan hanya mengenai media pembelajaran pada jam pertama, tapi seterusnya. Mengenai psikologi belajar, apa itu psikologi, apa itu belajar, apa itu psikologi, apa itu perkembangan. Kemudian mengenai ilmu logika, apa itu ilmu, apa itu logika, apa itu ilmu logika, seperti itu. Intinya semuanya pada pertama kali pertemuan atau pertemuan pertama, kita harus memahami apa itu materi kuliah kita, seperti itu. Supaya nantinya ketika dosen mau menanyakan, itu kalian bisa menjawabnya, seperti itu. Nah, kemudian karena sudah
sudah diberikan silabus kayak ini, kemudian kalian sudah mudah untuk memahaminya nantinya. Jadi pada pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, karena dosen sendiri yang biasanya ngisi atau menjelaskan, maka kalian catat penjelasan dari dosen, baik itu yang hanya dibicarakan oleh dosen atau dibicarakan dan bahkan mengasih catatan atau semacam PowerPoint, itu catatan dari dosen, atau menulis di papan. Nah, kalian catat, atau misalkan tidak mencatat atau bahkan tidak ngasih penjelasan di PowerPoint, kalian dengarkan penjelasan dosen kemudian dicatat. Nah, karena itu nantinya yang akan masuk pada soal UTS seperti itu. Karena jarang-jarang dosen memberikan soal penjelasan dari makalah. Misalkan kalau memberikan soal dari makalah teman-teman, itu hanya sepengetahuan kalian atau sepahaman kalian seperti itu. Tapi kebanyakan dosen itu biasanya dari penjelasan sendiri keluar. Ya, meskipun kalian presentasi kan nantinya di akhir dosen itu menjelaskan sendiri atau menyimpulkan penjelasan dari presentasi kalian seperti itu. Nah, itu sangat penting sekali, maka kalian harus catat penjelasan-penjelasan dari dosen seperti itu. Supaya nantinya kalau UTS ataupun UAS mudah untuk belajar, sehingga dapat mengisi soal UTS atau UAS itu dengan mudah, sehingga ujian kalian dapat nilai tinggi, sehingga tidak usah direvisi seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kemudian tips yang kedua, tips yang ketiga, dan tips yang seterusnya itu saya akan menjelaskan di video selanjutnya, karena durasi sangat panjang. Tidak mungkin saya menjelaskan panjang lebar pada satu video saja, karena supaya tidak kalian mudah mencerna dan tidak bosan melihat video saya. Jadi jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share ya, supaya kalian tetap mengetahui atau update terus video terbaru saya mengenai bagaimana cara atau tips untuk mendapatkan nilai IPK tertinggi hingga menjadi wisuda terbaik di kampus. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.